Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Suha Koriro. Kurang dari 10 menit kita akan belajar tentang bentuk negara. Ada dua bentuk negara yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bentuk negara kesatuan, dan yang kedua adalah bentuk negara federal. Teman-teman pasti udah gak asing lagi sama bentuk negara kesatuan, karena memang Indonesia sendiri merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan bentuk negara kesatuan ini. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat itu menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Konsekuensi logisnya adalah untuk pemerintahan yang berada di bawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat itu sendiri. Jadi di dalam negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang punya wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan, dan pemerintah pusat inilah yang pada tingkat akhir dan tertinggi dapat memutuskan urusan kenegaraan. Fresh Iswara sendiri, bentuk negara kesatuan adalah bentuk negara yang paling kokoh jika dibandingkan dengan bentuk negara federal, karena bentuk negara kesatuan itu memang hanya tunggal, tidak ada negara di dalam negara sebagaimana yang ada di dalam bentuk negara federal. Umumnya itu ada dua bentuk negara kesatuan yang dikenal. Yang pertama ada bentuk negara yang menerapkan sistem sentralisasi, dan kedua adalah bentuk negara yang menerapkan desentralisasi. Sentralisasi adalah segala sesuatu itu langsung diatur oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah pusat. Jadi daerah itu hanya menjalankan instruksi atau menerapkan apa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, sebatas menerapkan instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi daerah itu tidak punya kewenangan untuk mengelola sendiri urusan rumah tangganya, berbeda dengan desentralisasi. Kalau desentralisasi ini, pemerintah pusat itu memberikan pelimpahan kewenangan, keleluasaan bagi daerah untuk mengatur bagaimana urusan rumah tangganya. Jadi ini yang sebenarnya umumnya kita kenal dengan otonomi daerah. Semoga bisa nggak kecepatan, kalau kecepatan bisa dilambatin. Jadi sentralisasi itu segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah pusat, dan daerah hanya menjalankan instruksi apa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi itu dari pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk setiap daerah itu mengatur sendiri urusan rumah tangganya. Ini juga yang lazimnya kita kenal dengan otonomi daerah. L.J. van Apeldoorn sendiri menyatakan bahwa negara itu dapat disebut dengan negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat, jadi tidak ada pemerintah di negara bagian. Nah, kemudian pendapat L.J. van Apeldoorn ini juga dikuatkan oleh C.F. Strong itu mengatakan bahwa di dalam bentuk negara kesatuan itu tidak terjadi yang namanya pembagian kedaulatan. Jadi hakikat negara kesatuan itu kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat, dan kedaulatannya itu tidak terbagi. Teman-teman, yang kedua adalah bentuk negara federal. Negara federal ini berasal dari bahasa Latin sebenarnya, yaitu feudus, yang artinya liga. Nah, bentuk negara federal ini berangkat dari asumsi bahwa negara-negara federal itu dibentuk oleh sejumlah wilayah yang independen yang sejak awal itu memiliki semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Jadi pembentukan negara federal itu berangkat dari asumsi atau berangkat dari kenyataan kondisi wilayah di suatu negara yang sudah independen dan mempunyai kedaulatan pada dirinya masing-masing, semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing, dan kemudian mereka bersatu untuk membentuk suatu negara, yaitu negara yang menganut bentuk negara yang disebut dengan bentuk negara federal. Kemudian ciri-ciri negara federal yang bisa kita ketahui untuk mengidentifikasi suatu negara, mengutip pendapat dari David Salomon, adalah pertama, bahwa pemerintah pusat itu mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara dalam menjalankan hubungan diplomasi dengan negara lain. Jadi meskipun ada pemerintah di negara bagian, jadi ada negara di dalam negara, ini yang terjadi di dalam bentuk negara federal. Tidak hanya ada satu pemerintah
pemerintah pusat, tetapi juga ada pemerintah di negara bagian, karena di dalam negara federal itu ada negara dalam negara yang tadi udah gampangnya kita ilustrasikan. Tetapi untuk melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain yang dapat melakukan hubungan diplomasi ini hanya pemerintah pusatnya. Jadi di pemerintah negara bagian itu tidak bisa melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain. Kedua adalah pemerintahan itu dibagi di antara pemerintah pusat dan sejumlah pemerintahan di negara bagian. Masing-masing itu punya kedaulatan sendiri. Jadi sebagaimana yang udah tadi saya sebut bahwa ada negara di dalam negara tersebut punya pemerintah negara bagian, juga ada pemerintah pusat, ada yang disebut pemerintah negara bagian, yang pemerintah negara bagian ini punya kedaulatan untuk menjalankan kewenangannya di negara tersebut dan mengikat, tidak hanya melaksanakan kebijakan tetapi juga bisa untuk mengatur seluruh warga negaranya. Dan pemerintah di pusat, tetapi untuk menjalankan hubungan diplomasi hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, yang ketiga adalah kekuasaan atau aturan pemerintahan pusat dengan pemerintahan negara bagian itu diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintahan itu bisa berpengaruh langsung terhadap warga negara bagian, tidak hanya sebagai pelaksanaan kebijakan, karena di setiap negara bagian itu punya kewenangannya masing-masing.